Shalom, perkenalkan nama saya Silva Delvia Brokoro sekali, Prodipak tingkat 4 semester 7. Di sini saya ingin menyerahkan tugas saya kepada Ibu Denikah Juliana Brunanggolan, MPDK, dengan mata kuliah PSMP dengan menggunakan metode wawancara tentang isu-isu permasalahan pada remaja sekarang ini. Selamat menyaksikan. Adik-adik, Shalom Kak. Saya dari Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Utara, saya mahasiswa semester 7. Saya ingin mewawancarai adik-adik tentang isu permasalahan remaja di SMP. Apakah boleh? Boleh Kak. Sebelum kita memulai wawancara kita, bisakah adik-adik untuk memperkenalkan diri? Bisa Kak. Perkenalkan, nama saya Natasha Santos Cepatang, umur saya 15 tahun, asal sekolah SMP Budi Murni 2, Gereja GKPS Merenat. Perkenalkan, nama saya Piana Pramana, saya umurnya 13 tahun, saya berasal dari SMP Budi Murni 2, dan saya gereja di GBKP Jalan Bahagia. Perkenalkan Kak, nama saya Priscilia Melani Burdinting, umur saya 15 tahun, gereja saya GBKP Jalan Bahagia, SMP saya SMP Budi Murni 2. Di sini saya ingin bertanya kepada adik-adik satu persatu ya. Apa isu atau permasalahan adik-adik di dalam masalah belajar? Itu adik-adik dulu. Apakah adik gitu sering merasakan malas dalam belajar karena sering menggunakan HP gitu, jadi udah malas belajar di sekolah? Pernah? Adik pernah? Adik pernah. Kalau di sekolah pernahkah kalian membuli teman kalian atau mencelakakan teman kalian? Pernah dek? Pernah dibully. Jadi berarti jadi korban bukan pelaku. Adik pernah dibully di sekolah? Adik pernah dibully? Jadi korban dibully. Kenapa adik dibully? Disuruh gitu ngerjakan PR gitu. Terus mau menurutinya? Karena terlalu lemah mau. Terus selain dibully, adakah permasalahan kalian di sekolah? Kalau saya sih tidak. Adik tidak ada. Adik tidak ada. Terus di mana sekarang masa-masa remaja itu masa-masa remaja yang penuh dengan yang dinamakan cinta monyet. Apakah adik-adik pernah menyukai teman sekolah adik-adik? Pernah? Pernah. Tidak. Terus sekarang kan umur adik-adik udah beranjak 13 sampai 14 tahun. Apakah adik-adik sudah memiliki pelayanan di gereja? Tidak ada? Tidak ada? Kenapa adik-adik belum ingin melayani di gereja? Apakah ada kendala atau masalah adik-adik? Karena apa masalahnya? Kenapa adik-adik tidak suka melayani atau tidak mau di gereja? Masalah adik bagaimana? Belum pengen melayani atau bagaimana? Masalah waktu. Adik? Masih sibuk di sekolah. Adik? Belum punya keberanian. Terus apakah adik-adik juga memiliki abang atau kakak atau kawan di udah pelayanan di gereja, punya abang atau adik gitu? Enggak punya adik atau abang pelayanan? Kamu? Terus kakak juga ingin bertanya, adik-adik kan sudah beranjak remaja. Apakah adik-adik suka mengasihi satu dengan yang lain? Apakah adik sudah mau mengasihi sama, mengasihi orang tua? Sudah. Contoh mengasihi adik tentang terhadap sesama atau terhadap teman atau terhadap orang tua seperti apa? Kalau orang tua yang membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, kalau teman menolong teman yang lagi kesal. Kalau adik? Saya mau saling ngasih. Contohnya gitu membantu teman atau orang tua atau siapapun, bisa diceritakan. Kalau membantu orang tua membersihkan rumah atau membantu pekerjaan yang lain, kalau teman saat ada kesusahan untuk tidak mengerti tentang pelajaran boleh diajarkan. Kalau adik? Pernah Kak. Contohnya? Dalam membantu teman itu seperti kalau teman dalam kesusahan itu pernah ditolong. Terus zaman sekarang kan anak remaja itu bisa kita lihat atau kita ketahui banyak sekarang susah mengendalikan diri seperti pengaruh gadget ini kan, jadi lupa waktu.
apa yang sering kalian lakukan atau apa yang sering kalian lakukan kalau kalian tidak bisa mengendalikan diri? Kalian misalnya kayak kakak gitu, kakak nggak bisa mengendalikan diri, kakak pergi jalan-jalan gitu. Kalau kalian misalnya, kalian kan nggak bisa misalnya jauh dari HP kalian. Apa yang kalian buat caranya supaya bisa mengendalikan diri, tidak memegang HP tersebut? Untuk adik bagaimana? Pergi bersama teman. Adik? Pergi sama teman juga. Adik? Dapat membagi waktu. Terus sekarang pasti adik-adik remaja sekarang sudah punya masalah kan. Bagaimana adik menghadapi masalah adik dalam, misalnya adik punya masalah, misalnya berantem dengan orang lain. Bagaimana adik menghadapi masalah tersebut? Cara menyelesaikan masalahnya dengan baik. Misalnya seperti apa? Apakah adik memaafkannya atau bagaimana? Kalau adik? Memaafkan dan mulai berbicara dengan baik. Kalau adik? Mencari kesalahan yang ada, terus saling memaafkan. Kalau kan kalian menuju kedewasaan nih, kalau remaja itu kan menuju kedewasaan kan dek, apa saja tantangan kalian untuk bertumbuh ke masa dewasa itu? Ngerti nggak? Yang nggak Coba dulu. kan kalian kan udah remaja, apa aja tantangan kalian untuk kedepannya? Apa yang kalian inginkan untuk kedepannya? Apa yang kalian raih atau apa cita-cita kalian untuk kedepannya? Ada nggak? Sebagai adik mau jadi apa gitu? Apa yang kamu tekadkan untuk kedepannya seperti itu? Menjadi orang sukses. Adik? Jadi pribadi yang lebih baik lagi. Adik? Jadi lebih berguna untuk orang lain. Adik cita-citanya memang menjadi apa? Manajer. Kalau adik? Pramugari. Kalau Jadi adik? berusaha. Terus kalau di dalam keluarga apakah ada masalah adik-adik atau yang sering orang tua tantangan yang dari orang tua misalnya seperti ini? Kalau adik-adik kan misalnya pengen nih jadi dokter misalnya, tapi orang tua tidak menginginkannya. Terus kan itu tantangan bagi kalian kan. Terus bagaimana adik menyikapi masalah tersebut? Apakah adik melawan orang tua atau bagaimana, atau mengikuti kehendak orang tua? Karena kita kan nggak tahu nih kedepannya seperti apa. Kalian pengen jadi dokter, terus orang tua kalian tidak menerimanya. Apakah orang tua bilang jadi guru aja? Apakah kalian mengikuti kemauan orang tua atau menolaknya? Menurut adik? Bicara dengan orang tua dengan baik. Kalau adik? Kalau orang tua saya sih mendukung aja apa yang saya cita-citakan. Jadi nggak ada perlawanan gitu. Kalau adik? Terus dek, kalian kan di sini sebagai remaja, dan kita sebagai orang Kristen itu kita harus takut akan Tuhan kan. Di sini kakak hanya ingin mengingatkan kepada adik-adik bahwa sebagai anak remaja yang menjadi lebih baik itu kita harus ikut serta melayani Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, banyak sekarang kan anak-anak remaja itu sudah mau melakukan yang tidak merokok, ikut ke seks bebas, mau melawan orang tua, tidak mau ke gereja. Banyak sekarang yang kita lihat kan. Nah, di sini mungkin adik-adik, saya nggak mungkin menanyakan seperti itu, tapi adik-adik bisa merenungkan diri bagaimana menjadi remaja yang baik. Nah, Kak ingin membacakan satu ayat di dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, di mana di ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan
dan apa yang kamu lakukan dengan yang baik, maka Tuhan itu akan meluruskan jalanmu katanya. Maka sebagai remaja Kristen, nah adik-adik, dan juga di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah adik-adik, zaman sekarang ini sudah banyak pergaulan anak remaja yang sangat buruk. Nah firman Tuhan mengatakan hari ini dalam 1 Korintus ayat 15 mengatakan bahwa pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Bagaimana kebiasaan adik-adik yang baik? Misalnya adik-adik dulu membantu orang tua, menolong sesama. Kalau sudah mengikuti hal yang tidak baik dan benar, mungkin teman kalian mengajuk-ajuk kalian untuk tidak ke jalan yang benar, adik-adik akan mengikuti pergaulan buruk tersebut. Nah, mungkin adik-adik pada hari ini adik-adik bisa tertegur di dalam ayat firman Tuhan pada hari ini, di mana mengatakan bahwa janganlah kamu sesat karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, sebagai penutup wawancara kita pada malam hari ini, mari kita membacanya di dalam Amsal 23 ayat 18, di mana di sini dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan kita akan lebih baik jika kita lebih takut kepada Tuhan dan kita melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Mungkin di dalam zaman sekarang ini susah sekali untuk mungkin adik-adik masih susah untuk melayani, ikut pelayanan. Tapi untuk kedepannya semoga adik-adik bisa melayani dan tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Apakah adik-adik ingin menjadi orang yang baik dan sukses? Baiklah, inilah wawancara kita pada hari ini. Sebelum berdoa, mari kita mengangkat lagu pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. 1, 2, 3, ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau masih menjaga dan melindungi kami Tuhan. Tuhan, kami telah selesai wawancara Tuhan bagaimana isu-isu permasalahan masa remaja pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bahwa banyak masalah-masalah, problema-problema adik-adik kami ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Maitesa Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, Kau berikan dia kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang ya Bapa yang baik. Engkau juga memberkati segala apapun yang dia lakukan, cita-citanya Tuhan, di mana permasalahan apapun yang dia alami, Engkau yang menyelesaikannya ya Bapa yang baik. Tuhan Yesus, Engkau juga kami juga berdoa Tuhan untuk adik kami Vienna dan Prisdina Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, Engkau yang memberikan mereka kesehatan, rezeki, panjang, dan studi mereka, persekolahan mereka Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang apapun yang menjadi cita-citanya Tuhan, Engkau yang mengabulkannya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, semoga adik-adik kami ini Tuhan menjadi adik-adik yang lebih baik lagi untuk kedepannya Tuhan dan bisa melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Ini doa Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.